Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin membahas kitab Syarhu Usuli Salasah, penjelasan 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang, yang masih ingat tentang apa? Catatan terakhir mungkin. Catatan terakhir dari kitab 3 landasan utama ini. Kita terakhir tentang
Inabah. Ya, inabah. Baik. Fa ibadatul isti'anati, berikutnya penjelasan tentang isti'anah. Ibadah berupa isti'anah haqqullahi subhanahu wa ta'ala. Ibadah isti'anah, ibadah meminta pertolongan, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna man abada ghairallahi waqa'a fi syirki. Sama saja orang yang beristi'anah meminta tolong kepada selain Allah, berarti ia jatuh ke dalam kesyirikan. Man ista'ana bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah faqad asyrak. Orang yang meminta tolong kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Meminta sesuatu, meminta tolong, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah, tapi dia mintanya kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Apa contohnya misalnya? Ya, minta tolong dagangannya dilariskan. Ya. Yang bisa menyempitkan dan melapangkan rezeki itu siapa? Allah SWT. Kalau ada orang yang meminta kepada selain Allah, contohnya misalnya dulu kawan saya jualan bakso, ketika dia membeli peralatan masak, ya, untuk jualan bakso kan peralatannya kan khusus. Itu yang menjual alat-alat masaknya menawarkan, Pak, kalau mau laris, gitu ya, Bapak bisa memesan rajah, tulisan-tulisan seperti tulisan Arab yang tidak bisa dibaca. Itu katanya bisa melariskan, ditempel di ruang makan pelanggan pembeli bakso, gitu ya. Dan saya pernah melihat sendiri itu di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Ada yang tahu mana tuh? Jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Arah ke mana? Arah ke Rumah Sakit Antonius. Ya. Sebelah kiri dari sini. Dulu saya pernah membeli nasi goreng. Masuk, saya beli, makan, selesai. Ketika mau bayar, saya lihat ada rajah, tulisan-tulisan Arab, bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan pula perkataan ulama, bukan, nama-nama siapa, ditempel di atas pintu mau keluar itu. Rajah, penglaris. Ya, dia berarti berkeyakinan itu bisa menolong dia. Demikian juga di Kota Baru itu. Di Kota Baru, daerah Jalan Perdamaian, itu ada tukang cukur. Anehnya, anaknya itu disekolahkan di SD Muhammadiyah, tapi orang tuanya nggak paham tentang isti'anah, tempel itu. Katanya supaya laris, banyak yang dicukur ke tempat cukur dia. Ya, alasannya sih katanya untuk pagar keamanan. Itu syirik itu, ya. Kalau dia tidak bertobat, bahaya itu.
Kalau sampai meyakini raja itu bisa menolong dia, bisa jatuh syirik akbar ya. Anaknya masuk sekolah SD Muhammadiyah, tapi orang tuanya enggak ngaji, sama saja. Maka anaknya lah yang harus mendakwahi orang tuanya itu ya. Siapa yang kelas 6 Muhammadiyah SD? Siapa? Atau Ramadan? Kamu kelas berapa sekarang? Ada nggak penjelasan isti'anah di sekolah? Ya, bahwa raja itu syirik, ada nggak? Ya. Di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa taqdimul ibadati 'alal isti'anati min babi taqdimil 'am 'alal khasi. Ya. Allah menyebut dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu, apa artinya? Hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Allah mendahulukan ibadah daripada meminta tolong. Ini maksudnya adalah mendahulukan sesuatu yang umum. Ibadah itu kan umum, sementara minta tolong itu khusus. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi abdihi. Ini menunjukkan bahwa perhatian yang sangat besar, hak Allah itu harus dinomorsatukan, harus didahulukan dari hak hamba. Ya. Wa dzikrul isti'anati ba'dal ibadati ma'aduhuliha fiha li ihtiyazil abdi fi jami'i ibadati ila isti'anati billahi ta'ala. Disebutkan hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Disebutkan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, menunjukkan bahwa seorang muslim, seorang muslimah, seorang hamba yang beriman itu butuh pertolongan supaya bisa menyembah Allah dengan sempurna. Tidaklah saya bisa duduk di hadapan kalian mengajarkan kitab ulama semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian bisa duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang lain, kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak bisa beribadah. Fa innahu in lam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuridu min fi'lil awamiri wa ijtinabin nawahi. Kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Kita tidak bisa menjauhi larangan Allah kalau tidak ditolong oleh Allah. Qalahu Syekhu Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang ulama, Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimahullah ta'ala. Ammal isti'anatu fil umuril adiyati fala ba'sa. Adapun meminta tolong dalam perkara-perkara yang itu sudah menjadi kebiasaan manusia, ka'antakula ya fulan a'inni fi islahi sayyarati. Ya, kita datang ke bengkel, bang tolong sepeda motor saya rusak, tolong perbaiki. Nah ini minta tolong, itu udah kebiasaan yang berlaku di masyarakat, dan itu mampu dilakukan oleh mekanik, ya, orang yang
punya kemampuan dalam permesinan. A'inni fi islahi majro'ati, kita minta tolong kepada seseorang untuk mengolah tanah, entah itu ditanam, entah itu dibersihkan, ya. Kan sekarang ada jasa untuk nebas kebun, ya, kita nggak sanggup kalau sendiri, minta tolong sama orang lain, ada bayarannya. Atau sawahnya tolong ditanami padi, nanti orang yang nanam dikasih upah. Ini adalah meminta pertolongan yang sudah menjadi kebiasaan, al-umuri al-adiyah. Maka ini bukan syirik, ya, karena ada yang mampu, walaupun enggak semua. Atau dia meminta tolong, a'inni fi qada'i daini, tolong bantu saya untuk melunasi hutangku. Aku punya hutang, orangnya sudah nagih, ya. Maka dia minta tolong kepada saudaranya, kepada kawannya untuk melunasi hutangnya. Fala ba'sa madama al-musta'anu bihi, ya, hukumnya boleh meminta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang dia mampu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Hayyan, orang yang dimintai tolong masih hidup, ya. Masa kita minta tolong sama mekaniknya sudah mati, datang ke kuburan, bang, tolong bang, perbaiki motor saya, udah mati orangnya. Syaratnya masih itu. Syarat yang kedua, hadiron. Hadiron itu orangnya ada di tempat. Ada di tempat. Atau bisa diajak komunikasi. Ya, kita punya abang jauh, kawan kita sudah nagih, kita telepon, bang, tolong bang transfer uang, kawan saya sudah nagih utang. Walaupun nggak ada di tempat, tapi bisa diajak berkomunikasi. Maka itu juga termasuk hadiron. Syarat yang ketiga, qadiron anal i'anati, memiliki kemampuan. Ada berapa tadi syaratnya? Ada 3. 1, masih hidup. 2, ada di tempat atau bisa diajak komunikasi. Yang ketiga, punya kemampuan. Ya, mobil kita mogok, butuh didorong supaya hidup. Minta tolong sama orang yang pincang. Nah, itu namanya penghinaan namanya. Namanya penghinaan namanya. Minta tolong untuk melunasi uang hutang kepada orang yang miskin. Namanya penghinaan namanya. Ya. Minta tolong lihat dulu orangnya mampu atau enggak. Ya. Ini adalah isti'anah. Berikutnya qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa dalilu al-isti'adati qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq wa qauluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Jenis ibadah berikutnya al-isti'adah. Apa artinya al-isti'adah? Dalilnya tadi jelas. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa artinya? Katakanlah aku berlindung, minta keamanan dari bahaya. Birabbil falaq, kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh,
Qul a'udzu birabbin nas, apa artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhannya manusia. Al-isti'adatu bihayyin hadirin fima yaqdiru alaihi la ba'sa bihi. Isti'adah juga sama, meminta kepada orang yang masih hidup. Kemudian apa tadi? Hadir, ada, atau bisa diajak komunikasi serta punya kemampuan. Bi an taqula ya fulan a'idni min syarri auladik. Wahai fulan, anak-anak kamu itu mengganggu istirahat saya sedang tidur, main petasan di samping kamar saya. Itu kan mengganggu itu. Lalu dia minta tolong sama orang tuanya. Pak, tolong Pak, itu anaknya ganggu istirahat saya. Ini sudah malam, jam 11 main petasan. Tolong hentikan, anakmu sudah mengganggu istirahat saya. Misalnya seperti itu. Ini namanya isti'adah. Orangnya ada, masih hidup, dan dia bisa menghentikan anak-anaknya yang sedang mengganggu. A'idni min syarri lisani zaujatik. Wahai fulan, tolong jaga istrimu yang sudah mengganggu saya. Lisannya itu suka merendahkan saya, suka menghina saya, mengganggu saya. Tolong nasihati istrimu. Suka menuduh, suka memfitnah, suka merendahkan. Itu gangguan itu. Idza kanat sali tatul lisan li'annahu hayyun hadirun qadirun. Jadi gangguan itu bukan hanya semata-mata gangguan fisik. Ya. Kita terkena senjata, terkena pukulan, bukan hanya itu. Gangguan itu juga berupa gangguan lisan. Ya, gangguan lisan. Menuduh, menghina, merendahkan, mencaci maki, itu kan gangguan. Walakin man yasta'idu bimayyitin aw bi ghaibin aw bi hayyin hadirin fima la yaqdiru alaihi illallah fahada syirkun. Orang yang beristi'adah, meminta perlindungan kepada mayat, kepada orang yang tidak ada di tempat, jauh, tidak bisa ditelepon, tidak bisa diajak komunikasi, atau kepada orang yang hidup tapi dia tidak mampu, maka bisa jatuh kepada kesyirikan. Contohnya apa kira-kira? Minta perlindungan. Kalau tadi kan contoh-contoh yang dibolehkan, contoh yang tidak dibolehkan. Minta perlindungan dari bahaya letusan gunung berapi misalnya. Ya, masih sesajen. Minta perlindungan kepada penjaga laut misalnya, yang dia yakini bukan malaikat tapi makhluk yang lain. Nah, ini syirik besar. Di Gunung Merapi itu, ya, di Gunung Merapi, Gunung Semeru itu ada orang-orang yang masih percaya selain Allah itu bisa melindungi dirinya dari lahar panas. Dulu ada tuh heboh gitu ya. Ada seorang pemuda, sesajen yang diletakkan di daerah sekitar gunung, ditendang sama dia.
Wah, ditendang, divideokan oleh orang-orang yang suka memasang sesajen, diproses, dipidana malah, ya. Terbalik gitu ya, terbalik. Ya. Kalau di Saudi justru malah membantu polisi. Kalau di kita itu bahaya itu. Kalaupun kita tidak suka dengan perbuatan syirik, ya jangan sampai lah. Jangan sampai kita memperlihatkan, apalagi direkam, diupload ke sosial media, kita yang kena nanti. Ya, kan kita mencegah kesyirikan itu harus dengan strategi, harus bermain cantik, ya, harus penuh dengan siasat, tidak sembarangan. Ya. Gunung Merapi yang ada di mana tuh? Di Yogyakarta. Itu orang-orang yang meminta perlindungan kepada penjaga gunung menurut keyakinan mereka. Padahal kita sudah tahu siapa yang jaga gunung? Malaikat. Entah mereka meminta perlindungan kepada siapa gitu. Malaikat mengeluarkan lahar itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nggak mungkin mengikuti kemauan manusia. Kalau sudah perintah Allah, maka malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka adalah makhluk yang sangat taat. Baik, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu lama. Kita akhiri dulu. Setelah ditutup mungkin ada sesi tanya jawab.